Saudaraku yang terkasih, masa Advent bukan hanya persiapan secara liturgis saja untuk perayaan Natal nanti. Yang lebih dalam adalah kita diajak untuk menyambut Tuhan Yesus yang hadir dalam hidup kita sehari-hari. Hal ini dapat kita mulai dari hal-hal yang tampaknya sangat sederhana, namun konkret. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 16 Desember, Pekan Advent yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya iman, Engkau menerangi hati kami dengan harapan akan kedatangan Putra-Mu. Berkuasalah atas diri kami, agar kami layak menerima kehadirannya dalam Ekaristi ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberikan jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini menegaskan bahwa sikap orang-orang Farisi mempertanyakan kuasa Yesus bukan karena mereka tidak tahu akan hidup dan karya Yesus. Mereka bersikap demikian karena mereka itu enggan berubah dan suka tinggal dalam keadaan yang sudah mapan selama ini. Karena berubah dan mengikuti semangat Yesus berarti menjadi orang-orang yang melakukan hidup keagamaan untuk mewujudkan belas kasih, keadilan, kesetiaan, dan damai. Artinya, mengedepankan pelayanan yang senantiasa menuntut sebuah pengorbanan. Hal itu bertolak belakang dengan hidup mereka yang banyak diuntungkan oleh status mereka
sebagai pemuka agama. Saudari-saudaraku yang terkasih, mereka enggan berubah demi menjaga posisi sosial mereka agar tetap berkuasa. Bahaya kalau beragama ini terjadi dalam kehidupan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Ketika hidup agama hanya dijadikan sarana dan kesempatan untuk kepentingan diri, keluarga, dan golongan, apalagi untuk mencapai kekuasaan demi harta dan jabatan. Banyak orang menggunakan agama untuk kendaraan politik, kekuasaan, dan kekayaan. Akibatnya, tidak ada keterbukaan, ketulusan, dan solidaritas kemanusiaan. Padahal, agama itu sesungguhnya adalah alat untuk mencapai keselamatan kekal dalam kasih dan kemanusiaan, bukan untuk mendapatkan kenikmatan sesaat. Saudari-saudaraku yang terkasih, masa Advent bukan hanya persiapan secara liturgis saja untuk perayaan Natal nanti. Yang lebih dalam adalah kita diajak untuk menyambut Tuhan Yesus yang hadir dalam hidup kita sehari-hari. Hal ini dapat kita mulai dari hal-hal yang tampaknya sangat sederhana, namun konkret. Misalnya saja, kita berjumpa dengan seorang ibu atau anak kecil yang berkeliling untuk jualan roti, kerupuk, atau makanan lainnya. Ia menawarkan kepada kita dagangannya. Sebenarnya mungkin kita tidak memerlukan atau kita tidak butuh. Namun, jika suara hati kita mengatakan bahwa ia hidup hanya dari dagangannya itu, alangkah baiknya jika kita membelinya. Tidak hanya membantu ibu dan anak kecil itu dan keluarganya, namun kita sebenarnya menyambut Tuhan Yesus sendiri dengan melakukan perhatian, belas kasih kepada saudara-saudari kita yang menderita itu. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberikan keterbukaan hati untuk melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa yang Maha Rahim, berilah kami hati yang terbuka bagi sapaan-Mu, sehingga kami mampu mewujudkan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia.
Sang Kristus, sabda kekal dan penebus kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.